09207700061. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini Senin 19 Juli tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan praktek uji kinerja pada materi program linier subbab aplikasi program linier kelas 11 semester 1 di SMK Negeri 2 Pati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kayaknya kok kurang semangat ya. Yuk, kita kasih motivasi seperti biasa. Oke. SMK? Bisa. SMK? SMK Negeri 2 Pati? Bisa. Sukses. Nah, oke. Kita mulai, mari kita berdoa. Kita awali dengan doa dulu ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran nanti. Oke, seperti biasa, ketua kelasnya Mas Angga untuk dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, setelah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, gimana jaringannya? Oke? Alhamdulillah. Oke, Bu. Alhamdulillah, oke. Slow ya. Di sini untuk persiapannya sudah disiapkan untuk bukunya, alat tulisnya ya. Suara saya terdengar jelas enggak? Alhamdulillah jelas. Ya, suaranya. Jelas suaranya? Suaranya jelas, Bu. Nah, sebelumnya tadi di Google Classroom kalian sudah absen ya. Nah, saya cek dulu absennya. Saya cek dulu ya. Ini yang belum absen. Oke, saya urutkan dari atas. Semuanya sudah absen ya? Dimulai dari Iqbal. Ada Iqbal? Coba saya cek. Iqbal ada? Suara saya dengar enggak? Suara saya? Dengeran, Bu. Nah, Fai ada Fai? Hadir, Bu. Hadir. Adrian? Hadir, Bu. Semua ya. Yusuf ada Yusuf? Hadir. Hadir. Said? Hadir. Oke, semua sudah absen ya. Ternyata alhamdulillah hari ini nihil ya. Alhamdulillah. Handiwan sudah sembuh belum? Kemarin kan Handiwan izin ya. Mana Handiwan? Sudah, Bu. Halo, Bu. Alhamdulillah. Jaga selalu kesehatan ya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Setelah kita absen, yang kita mau bahas itu yang pertama dulu. Ingat kembali, ingat. Yuk. Yang pertama adalah model matematika. Apa yang kalian ketahui tentang model matematika? Ketidaksamaan linear. Ya, betul. Terus apa lagi? Mengubah soal cerita ke dalam ketidaksamaan linear. Betul. Intinya model matematika itu adalah kalimat cerita ke dalam pertidaksamaan
Linear. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Model matematika adalah apa tadi? Mengubah soal cerita ke dalam ke dalam linear. ya, linear. ya. Nih seperti ini. Oke, yang berhubungan dengan model matematika itu juga ada. Yang berhubungan dengan model matematika, siapa yang ingat? Nah, komponen apa yang ada dalam model matematika? Fungsi. Oke, fungsi kendala. Dan Fungsi sasaran. fungsi sasaran. Oke, ini ya betul ya. Model matematika itu memiliki dua komponen. Yang pertama itu adalah fungsi kendala dan fungsi sasaran. Oke, yang kedua, selain model matematika, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Oke, siapa yang masih ingat langkah-langkahnya apa menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok? Yang pertama apa? Menentukan model matematika. Menentukan model matematika. Yang kedua, betul, kita gambar terlebih dahulu. Oke, kita gambar ya. Kita gambar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, setelah menggambar, kita menentukan titik pojoknya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang keempat? Setelah kita tahu titik pojoknya, berarti kita apa? Menentukan nilai maksimum. Menentukan nilai maksimum dengan cara memasukkan titik pojok ke dalam fungsi sasaran. Oke, yang kelima. Yang kelima apa yang kelima? Menjawab pertanyaan. Setelah kita tahu tadi, kita harus tahu model matematika, kemudian menentukan langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan titik uji titik pojok. Untuk memantapkan kalian sebelum pembelajaran program linear, aplikasi tentunya, aplikasi program linear, kalian kerjakan dulu pretestnya. Nah, silahkan yang sudah ada di Google Classroom, yang sudah saya kirim lewat Google Classroom masing-masing, silahkan kalian klik dan kerjakan. 2 menit dari sekarang. Yuk, silahkan kerjakan. Oke, ini ya, sudah dilengkapi nanti datanya. Sudah selesai ya? Oke, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya. Oke, ini adalah jawabannya kalian. Ternyata alhamdulillah 100% kalian sudah menjawab dengan benar. Gimana? Berarti masih ingat ya dengan model matematika. Oke, kalian lihat dari gambar ini. Di pabrik dan pasar. Oke, yang pasar ya. Oke. Nah, di sini ada pabrik, ada pasar. Sesuai dengan jurusan dan visi kalian di SMK, yaitu fisikanya adalah visi SMK Negeri 2 Pati apa? Terwujudnya lulusan terbaik, budaya lingkungan dan wirausaha. Oke, terwujudnya lulusan terbaik, berbudaya lingkungan dan berjiwa wirausaha. Nah, kan kata wirausaha. Adakah yang besok setelah ini pengen jadi wirausahaan yang sukses? Ada ya. Kalian mau usaha itu mendapatkan untung yang banyak, budget yang sedikit, atau keuntungan yang sedikit dengan pengeluaran yang banyak? Untung yang banyak dengan budget yang sedikit, Bu. Dengan program linear ini nanti kalian bisa meminimalkan atau meminimalkan pengeluaran dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan juga keuntungan dari mempelajari program linear itu adalah bisa mengantisipasi adanya menstabilkan keuntungan dan kerugian. Semangat ya untuk belajar program linear ya. Ya, nah, yang pertama kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dengan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Selain itu, kita dari kompetensi dasar kita turunkan menjadi indikatornya. Indikatornya itu adalah menerapkan metode uji titik pojok dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dengan menggunakan metode uji titik pojok. Tujuannya yaitu yang pertama yang mau kita pelajari adalah setelah berdiskusi dengan guru mengenai metode uji titik pojok, peserta didik dapat menerapkan metode uji titik pojok dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang benar dan tepat. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dengan metode uji titik pojok dengan benar dan tepat.
Nah, dalam pembelajaran ini nanti kalian juga akan saya nilai dari pengetahuannya, keterampilannya, sikap kalian dalam pembelajaran itu nanti kalian saya nilai. Diskusi, menjawab pertanyaan, itu juga kalian nanti saya nilai. Oke, kita masuk ke intinya, yaitu aplikasi program linear. Sudah kalian baca ya kemarin? Ya. Halaman berapa coba? Halaman berapa? 10. Oke. Nah, sebelum kita ke aplikasinya atau penjelasannya, nah di sini Bu Yanti ada sebuah permasalahan, yaitu misalkan, ini misalkan ya, kalian nanti adalah mempunyai usaha, tadi seperti prinsip kita bahwa kalian akan menjadi wirausaha berdasarkan visi dari SMK Negeri 2 Pati. Nih, saya punyai sebuah permasalahan yang nanti kalian kerjakan atau pecahkan dengan kelompok kalian. Benar nggak? Terdengar? Oke, saya bacakan. Sebuah pabrik teh akan membuat 2 buah produk, yaitu teh gelas dan teh botol. Persediaan teh yang sudah siap seduh adalah 1.200 kg. Sedangkan persediaan gula pasir adalah 4.000 kg. Untuk setiap pemproduksian teh gelas, gula yang diperlukan 100 kg dan teh 50 kg. Sedangkan untuk memproduksi teh botol, gula yang diperlukan 200 kg dan teh 25 kg. Hasil produksi tersebut akan dijual dengan harga 3.500 per botol dan 1.500 per gelas. Nah, jika Anda adalah pengawas produksi dari sebuah pabrik tersebut, pabrik itu adalah tempat Anda bekerja. Banyaknya berapa teh gelas dan teh botol yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, dari situ nanti kalian bisa diskusikan permasalahan itu pada kelompok kalian, ya. Di situ kamu berperan sebagai orang atau sebagai yang mempunyai sebuah produksi. Nah, bagaimana caranya agar memproduksi itu mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, kalian diskusikan berdasarkan kelompok ini yang sudah kita bentuk kemarin. Oke. Nah, juga berdasarkan LKPD-nya. Oke, langkah-langkah pembelajarannya yang pertama berkelompok, yaitu yang kedua adalah nanti berdiskusikan LKPD. Yang ketiga adalah mempresentasikan tadi hasil dari diskusi kalian. Yang keempat adalah mengkonfirmasi atau untuk kebenarannya. Kemudian yang terakhir untuk pemantapannya nanti saya kasih kuis. Nah, oke. Nah, sebelum berdiskusi saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah soal. Nah, ada sebuah contoh soal, untuk mengangkut 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan truk pengangkut. Nah, untuk itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis pertama berkapasitas 15 ton, dan truk jenis kedua berkapasitas 10 ton. Sewa truk jenis pertama 500.000, dan truk jenis kedua adalah 400.000 sekali jalan. Ia harus menyewa berapa sekurang-kurangnya adalah 24 unit truk. Berapa nilai minimum buat sewa truk. Nah, ini juga sama kan? Kita harus punya dasar program linear. Seperti yang kemarin. Nah, oke, langkah pertama yang kita adalah tuangkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk tabel. Langkah kedua adalah kita misalkan. Nah, truk jenis pertamanya adalah X dan truk jenis keduanya adalah Y. Setelah kita tabel ke dalam bagan, maka kita tentukan model matematikanya. Ya. Oke, setelah kita tahu model matematika, langkah berikutnya adalah menentukan apa? Daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita ketemu daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik
pojoknya. Oke, ini kita kasih A, B, dan C untuk titik pojoknya. Setelah ketemu titik pojoknya, lanjut kita tentukan, ini titiknya tadi ya, titik B terdapat dari sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ketemu titik pojoknya, kita masukkan titik pojok ke dalam fungsi sasaran. Nah, yang adalah biaya minimum ya. Berarti biaya minimumnya berapa? Yang A, Bu. Yang A yaitu 9.600.000. Oke, ini adalah dasar kalian untuk berdiskusi. Oke. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada di video tadi, sudah saya tuangkan ke dalam LKPD. Nah, oke. Kita langsung masuk ke kelompok ya. Ya, Bu. Ini langsung kelompoknya ada berapa ini? 4 ya? 4, Bu. 4. Halo, Bu. Silakan dicoba di share screen salah satu mendiskusikan. Ahmad Rifai. Yang apa sih saya? Tuh camnya. Pakai pensilnya ngoret-ngoret. Semua sudah ya? Iya. Iya. Yuk, dibalik. Oke, gimana nih teman-temannya? Sebentar ini. Iksan bener nggak itu? Ini ya, Iksan. Gimana Iksan? Sumbunya mana ini sumbunya? Gambarnya mana gambarnya? Oke. Gambar apa, Bu? Gambar. Balik. Ini belum saya gambar, Bu. Nah, ya Selesai. digambar. Ada sumbu X. Nah, gambar ya. Ini, Bu. Yang lain gimana? Sama nggak itu ya? Yang lain kayak dibantu yang lain ya. Sama, Bu. Ya. Dibalikin lagi nih, Bu. Iya. Yuk digambar. Ini, Bu, yang terakhir, Bu. Oke, digambar ya. Nanti saya kesini lagi. Sudah selesai nih, Bu, atau belum? Belum itu. Oh, iya, Bu. Oke. Nah, saya pindah ke kelompok lain ya. Oke. Ayo di Wahyu Olga. Coba diskusikan. Di mana? Andrian, share screen Andrian. Kelompok ini. Kok saya lagi, Bu? Astagfirullah. Kan tadi kan Pak Andrian, kamu hebat kok. tadi udah diskusi Kamu salah padamu Andrian. Nyaman. putusin Andrian. Ya. Yang ini kan, Bu? Iya. Ya, Mas. Ya itu. Ya benar. Yang lain. Itu, Mas. Yang lain itu gimana? Caranya gimana itu? Nah, sumbu X-nya sudah? Ini, Bu. Iya, sumbu X-nya sudah ya? Oke, Sudah, sumbu Bu. Y-nya? 8. Oke. X-nya apanya? X-nya itu apa? X plus 2Y kurang dari 40. Nah. Oke, dilanjut ya. Nah, saya ke Ya, kelompok Bu. lain. Saya ke kelompok lain dulu. Oke, Bu. Oke. Mana? Oke. Nah. Betul. 2X plus Y Apa ya ini? sama Nah, ini baru menggambar ya? Iya, Bu. Ya, menggambar. Ada sumbu X-nya ya, jangan lupa. Ya. 24. Y. Nah, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya ya. Oke, Bu. Oke, dilanjutkan. 48. 24. Pakai penggaris ya. Oke, Berta ini. Nah, Berta, gimana Berta? Sudah itu ya? Misalkannya apa itu Berta? Apa? X-nya apa Berta? X-nya adalah teh atau teh botol atau teh gelas itu? Gelas, Bu. Teh gelas.
Ada pertanyaan nggak ini, Angga? Enggak, Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Oke, lanjut Oke. ya. Saya ke kelompok Oke, Bu. 4. Oke, si semangat ya. Oke, lanjut. Anak Halo, bare. Assalamualaikum. Ini kelompok 4 ya. Sampai mana kelompok 4? Mau buat grafik, Bu. Buat grafik ya. Nah, nanti tentukan titik ujungnya ya. Enggak. Iqbal ini. Sudah Iqbal, sudah selesai. Tinggal buat grafiknya, Bu. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Enggak paham. Oke, bagus. Lanjutkan. Nanti sebentar lagi saya pindah ke kelas. Sebentar lagi waktunya sudah habis. Masih semangat? Semangat. Habis. Kembali lagi ke Zoom utama ya. Ya, Bu. Mari kita ke presentasi. Sebelum presentasi masih semangat? Masih. Ya, boleh jempol dua. Gas. Ya, jempol dulu, jempol 2. Semua tangannya? Nah, oke. Kita lanjut ya. Jangan usah takut, kita kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Yang pertama dulu, kelompok berapa? Kelompok 2 ya. 3. Kelompok berapa? 3, Bu. Kelompoknya Rifai dulu, saya Rifai. Wahai. Untuk dipresentasikan. Rifai. Sabar. Sabar, Kak. Sabar. Oke, nanti yang mengomentari adalah Adrian. Oke, Adrian, ayo. Ayo, Rifai. Nah, Rifai pasti bisa ya. Oke, ini yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Oke, nanti yang lain mengomentari. Ya, silahkan Rifai Balik. dibacakan hasil dari diskusi kalian. Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk tabel. Langkah pertama. Langkah pertama dulu, misal apa? Ini, Bu, dari sini. Ya, misalkan. Ya. Misalkan teh Ya, gelas Mama. X, teh botol Y, modul matematika 100 Y, apa gitu, kurang lebih 4, lebih dari atau kurang lebih nih, Bu? Kurang dari. Iya. Kurang dari 4.000 dibagi 100 menjadi X ditambah 2Y kurang dari 40. Ya. Nomor 2, 50 X ditambah 25 Y kurang dari 1.200 dibagi 25 menjadi 2 X ditambah Y kurang dari 48. Nomor 3, X lebih dari 0. Nomor 4, Y lebih dari 0. Oke, gambarnya. Fungsi tujuannya 1.500 X dan 3.500. Kalau fungsi itu gambarnya belum, Bu, saya, Bu. Gambarnya belum, nanti bisa dilengkapi. Oke, lanjut. Nah, kalau gambarnya belum berarti belum ini ya. Oke, diganti Andrian, coba Andrian. Nah, ini ya. Ada yang bisa melengkapi ya, Andrian, bagaimana caranya? Ayo, Andrian. Baiklah. Oke, semangat Andrian. Ayo bisa. Anytime, Bu. Oke, pasti bisa ya. Ayo bisa, semua bisa. Iya, nggak usah takut. Nah, oke. Ini, Bu, seperti yang dijelaskan Ifai tadi. gambarnya ngono. Hampir sama, Bu. Gambarnya ya. Tabelnya sudah saya lengkapi. Yang belum tadi Rifai adalah yang belum tadi Rifai gambarnya ya. Gambarnya cara jelaskan dulu Adrian. Gimana tuh dapatnya gambar? Karena Bi. Dari ini, Bu, hasil fungsi kendala, Bu. Terus digambar, dicari titik ininya, Bu. Ketetapan titik. Sumbu X dan sumbu Y ya. Ya, Bu. Kemudian terus ini titik pojoknya ditulis semua dan titik pojok DP kurang nggak kelihatan ini Andrian. Ini gambarnya dulu Andrian, gambarnya dulu. Gambarnya dulu. Ini, Bu. Gambarnya dulu nggak kelihatan. Nah, itu ya, Fai. Mana Fai tadi? Dilengkapi nih, Pak I. Gitu. Itu ya Pak ya. Di sini ada pelengkapi, ada sumbu X, ada perpotongan sumbu X dan perpotongan sumbu Y. Didapatkan sebuah daerah penyelesaian. Nah, setelah ketemu titik pojoknya, berarti diapakan, Andrian? Menentukan nilai optimumnya, Bu. Dengan titik cara pojoknya ditulis semua. Dengan cara dibuat model matematika. Oke. Ada pertanyaan enggak? Hasilnya berapa ini Andrian?
hasilnya untuk mendapatkan keuntungan maksimum adalah memproduksi 20 teh botol dan tidak memproduksi teh gelas. Ada pertanyaan nggak? Bagus. Oke, kasih plus untuk Adrian. Yo, kasih plus yo. Oke. Bisa saya tutup ini, Bu? Ya. Oke, terima kasih Mas Adrian. Tepuk tangan buat Mas Adrian. Yuk, semuanya tepuk tangan. Oke. Udah bagus ya, Mas Adrian. Ya, oke. Lanjutnya yaitu kelompok terakhir, yaitu kelompoknya Angga. Oke, Mas Angga. Mana Mas Angga? Oke. Share screen ya, Mas Angga. Ayo Mas Angga. Ayo Mas Angga pasti bisa ya. Oke, sudah sempurna ini. Dijelasin linknya itu, Bu. Iya, dijelasin misalkan di situ. Misal X sama dengan teh gelas, Y sama dengan teh botol. Model matematikanya? Matematika fungsi kendala 100X plus 200Y dari 4000. Disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari 40. Setelah 50X plus 25Y kurang dari 1000. Disederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari 48. Ya, oke. Ketika X lebih dari 0, menurut Y lebih dari 0. Gambarnya, Adrian. Oh, maaf, Angga. Ini tujuannya 1500X plus 3500Y. Ya, betul. Terus untuk mencari hasil, masukkan ini dulu. X plus 2Y dengan 40. Oke, betul. X 0 berarti Y-nya 20. Jadi 0,20. Kalau Y-nya 0, X-nya 40. Oke. Sama dengan 40,0. Dimasukkan ke tabel. Ini 0,20 sama 40,0. Nilai optimumnya berapa, Angga? Nilai optimumnya? Nilai optimum ini, Bu. Ya. Nilai optimumnya 70.000, Bu. 70.000. Maksimal. Berarti jawabannya apa? Jadi untuk mendapat keuntungan maksimum harus memproduksi 20 teh botol saja. Sama ya, ini hampir sama dengan tadi Andrian dengan Rifai ya. Oke, ada pertanyaan enggak kelompok lain? Coba ada mau ditanyakan enggak? Saya boleh bertanya ini, Bu? Boleh. Oke, silakan Adrian. Nilai optimumnya itu dari mana, Mas Angga? Yang Nilai optimum saya ada satu. titik pojok CP ini A sama dengan 24,0, yang B 11,11, C 0,20. Dimasukkan ke dalam ini titik pojok sama dengan A nilai 4, jadinya hasilnya 36.000. Ini nilai C 0,20, masukkan ini hasilnya 70.000 menjadi nilai maksimumnya. Oke. Gimana, Adrian? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Mas Angga. Ya, terima kasih Mas Angga. Betul sekali yang sudah dijelaskan sama Mas Angga, yaitu nilai maksimum minimum didapat dari fungsi tujuan. Ya. Oke. Boleh dikeluarkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, sudah cukup jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, boleh di close screen-nya, Mas Angga. Oke, dari beberapa itu bisa kalian lihat ini ya, saya perlihatkan untuk jawabannya. Saya screenshot untuk jawaban dari hasil diskusi kalian tadi. Hampir semuanya sudah betul. Hasil jawaban dari kalian tadi. Diidentifikasi masalahnya, buat pemisalan. Yang pertama adalah teh gelasnya E, kemudian teh botolnya adalah Y. Nah, kemudian kita tulis dari tabel itu, kita tulis model matematikanya, temu model matematikanya, kita gambar untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Memasukkan nilai atau titik pojoknya ke dalam fungsi sasarannya, yaitu 1500X plus 3500Y, kita ganti X-nya dengan titik-titik pojok ini.
Nah, hasilnya adalah 36.000 dan 65.000 dan 70.000. Nah, jadi bisa disimpulkan karena kita menginginkan keuntungan maksimum, maka keuntungan maksimum dari hasil produksi tehnya itu adalah 70.000. Maka yang harus dihasilkan adalah hanya 20 teh botol. Nah, semuanya sudah betul ya? Hampir semuanya sudah betul, sudah bagus semuanya dari kelompok 1, 2, 3 sudah betul untuk mengomentarinya. Hanya tadi satu Ahmad Rifai ya yang belum menggambar, tapi sudah dibagikan. Oke, kasih plus untuk semua kelompok. Oke, yuk kasih plus. Oke, kasih jempol 2. Oke, sudah bagus, sudah keren, sudah oke semuanya. Oke, kan bersama-sama, yaitu yang pertama adalah ada soal cerita. Dari soal cerita itu berarti kita bisa mengubah menjadi model matematika. Mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika. Betul. Oke, Rangga, yang kedua apa Rangga? Kita harus menggambar penyelesaiannya. Pintar, menggambar daerah penyelesaian. Oke. Kemudian yang ke Aditya Dwi. Aditya Dwi ada enggak? Yang kedua, ada Bu. Yang ketiga. Menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok. Betul, Ajis ya. Ini menentukan titik pojok. Nih, setelah menentukan titik pojok, apa Yusuf? Menentukan titik-titik pojok ke fungsi tujuan. Memasukkan titik pojok ke fungsi tujuan yang kita sebut dengan menentukan nilai optimum. Kemudian langkah kelima. Kelvino, apa Kelvino? Langkah kelima. Menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum. Ayo semangat ya Kelvino. Menentukan nilai optimum dengan cara masukkan titik pojok ke fungsi tujuan. Oke, terakhir Angga. Terakhir apa Angga? Menjawab pertanyaan. Langkah terakhir adalah menjawab pertanyaan. Oke, ini ada 6 langkah. Ada program, aplikasi, program. Ada yang belum paham enggak? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah. Sudah paham ya. Oke, menyenangkan enggak? Alhamdulillah sudah. Menyenangkan. Bermanfaat. Memotivasi. Memotivasi kalian ya. Ingat, pembelajaran ini sangat penting untuk kalian terapkan pada dunia nyata. Ya, misalkan kalau mau usaha, mendapatkan keuntungan yang maksimal, bisa menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian, itu adalah menggunakan aplikasi program Linear. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau memantapkan dulu. Nah, sudah paham bener nggak sih kalian? Oke, silakan kalian kerjakan kuisnya. Oke, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Di kertas ya. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, nanti kalian kumpulkan pada Google Classroom di sini bagian kuis ya. Nih, saya cek. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi. Baru 14 yang mengumpulkan. Waktunya, silahkan kumpulkan. Untuk besok, materi yang harus kalian pelajari adalah membedakan metode penyelesaian garis selidik dengan uji titik pojok dalam memecahkan masalah kontekstual yang ada di halaman 23 modul. Jangan lupa kalian pelajari dulu sebelum pembelajaran. Oke. Boleh, Mas Angga dimulai untuk pimpin doanya. Hari ini marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kalian ilmunya. Ya. Amin. Oke, sekali lagi SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 2 Pati. Bisa hebat sukses. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.